Ia adalah seorang artis yang tengah naik daun. Ia terlihat menuju acara penghargaan di dunia entertainment. Ia berjalan anggun menuju panggung saat namanya dipanggil. Semua tamu yang datang tampak kagum dan kamera tak hentinya memotret sosok cantik yang menjadi pemenang kategori artis terbaik. Namun beberapa langkah sebelum tiba di atas panggung, Sekie tiba-tiba berhenti karena merasakan sebuah firasat hingga semua orang yang terlihat merasa keheranan. Mereka semakin terkejut saat melihat Sekie tiba-tiba keluar dari tempat yang sangat megah. Sekie berlari dengan kencang hingga sepatunya terlepas ketika ia menuruni tangga. Tepat di saat itu, manajernya yang bernama Womi datang dengan mobil dan segera menjemput Sekie. Womi menyetir mobilnya dengan kecepatan penuh dan segera menghindar dari tempat itu. Ternyata reporter memberitakan mengenai Sekie yang melarikan diri hingga dirinya telah memiliki anak. Ia pun mulai berpikir untuk pensiun dari dunia hiburan. Seorang teman sekaligus pengurus rumah tangga bernama Eunho memperingatkan Sekie yang mana ia harus membayar denda jika sampai melanggar kontrak. Di lain sisi, seorang CEO perusahaan maskapai bernama Dojae keluar dari mobil mewahnya diikuti oleh beberapa karyawan. Jo-hwan, asisten Dojae, membahas mengenai pembatalan kontrak dengan Sekie. Namun saat itu, Dojae tampak tak begitu memperdulikannya. Padahal menurut Jo-hwan, ini adalah permasalahan yang serius karena Sekie sendiri sulit untuk dihubungi. Dojae tak bisa mengabaikan masalah yang disebabkan oleh salah satu model ambasador di maskapai miliknya. Ia berniat mencari keberadaan Sekie seorang diri. 단세계 무슨 수를 써서든 어디 있는지 찾. Di lain sisi, Sekie ternyata bersembunyi di rumah sakit. Ia berpura-pura tak enak badan untuk menghindari wartawan. Womi tampak memotretnya dengan wajah yang kelihatannya sangat pucat agar semua orang bisa melihat jika Sekie memang butuh perawatan. Meskipun di rumah sakit, Sekie tetap membuat keributan karena saat itu ia mendengar seorang dokter menggosip tentang dirinya yang telah melakukan operasi plastik dan menyembunyikan anak di luar nikah. Jo-hwan mencari keberadaan Sekie di internet hingga ia menemukan foto Sekie yang tengah berada di sebuah rumah sakit. Ia langsung menghubungi Dojae dan mengabarkan jika Sekie sudah ditemukan. Tanpa pikir panjang, Dojae langsung menuju rumah sakit yang dia maksud. 어딘데? Sekie tampak kesal dan sedih dengan semua kondisi yang ia alami. Ditambah lagi, ibunya saat itu menelpon dan berkata jika ia malu dengan rumor mengenai Sekie. Ia begitu banyak menanggung beban karena masalah yang bahkan orang tuanya tak tahu sama sekali. Di waktu yang bersamaan, Dojae muncul di rooftop rumah sakit dan tengah berbicara dengan Jo-hwan lewat sambungan telepon. Dojae melihat Sekie menangis dan meminjamkan sapu tangannya. 그냥 쓰세요. Setelahnya, ia kembali berbicara dengan Jo-hwan jika ia belum berhasil menemukan keberadaan Sekie di rumah sakit itu. Dojae memberikan saran agar mereka mencari gadis itu di klub atau hotel tempat para artis bersenang-senang. Mendengar hal itu membuat Sekie merasa kesal karena ada seorang pria yang menyindirnya langsung di depan wajahnya. Tampaknya Dojae tak sadar jika wanita yang ada di hadapannya adalah Sekie, wanita yang sedang ia cari-cari. Jo-hwan yang datang saat itu mengatakan jika putri CEO rekan bisnisnya ternyata adalah penggemar berat Sekie. Karena hal itulah ia menjadikannya sebagai model di maskapai. 카일라 측에서 그 건 다시 생각해보자입니다. Mendengar hal itu, Dojae memutuskan untuk tidak jadi membatalkan kontrak dengan Sekie. Namun ternyata, manajer Sekie justru lebih dulu membatalkan kontraknya. Di rumah sakit, Womi dan Eunho datang menjenguk Sekie. Keduanya pun memuji atas apa yang Sekie lakukan. Womi bahkan sampai memeluk Sekie dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Ternyata, Sekie diberitakan telah melakukan donasi pada sebuah yayasan. Sehingga semua orang menjadi kagum padanya yang menyebabkan rumor jelek tentangnya nyaris menghilang. Sekie semakin terheran karena ia merasa sama sekali tak melakukan donasi. Meskipun masih bingung, Sekie tetap menghadiri acara penghargaan untuk para donatur. Di sana rupanya ada beberapa penyumbang termasuk seorang CEO. Saat foto bersama, pria itu tampak menggoda dan melecehkan perwakilan murid dari sekolah yang menerima bantuan. Murid itu pun terlihat risih, begitu juga dengan Sekie yang tak nyaman. Setelah usai sesi foto, Sekie yang tak suka dengan sikap pria itu berniat mempermalukannya. Pria itu pun merasa sangat terhina dan pergi dari tempat tersebut setelah melempar buket bunga penghargaannya. 뭡니까? Pria itu menghampiri Sekie dan Yomi dan mengancam akan membatalkan semua donasi ke sekolah itu. Ia pun semakin marah dan berniat menampar Sekie karena ucapannya yang terlalu menyinggung. 넌 또 뭐야? Tepat di saat itulah Dojae datang dan langsung menghentikan perbuatan si pria. CEO tersebut pun marah pada Dojae yang telah berani ikut campur sehingga ia menanyakan siapakah Dojae yang sebenarnya. Dojae berkata jika dirinya akan menggantikan CEO tersebut untuk menyokong yayasan. 너?
너 지금 나한테 너라고 했? Dojae dan Sege sendiri tampak terkejut mengingat kejadian pertemuan di rooftop rumah sakit. 잠시 실례 좀 할게요. Dojae lalu mengajak Sege ke kantor untuk acara penandatanganan kontrak kerjasama. Sege menolak karena ia telah berencana untuk cuti dari dunia hiburan. Dojae berdalih jika dirinya telah membantu merubah image Sege atas donasi yang tidak ia lakukan, karena ternyata yang menyumbang uang sejumlah itu adalah Dojae. 어떡할까요? 선택은 그쪽 몫인데. Tak hanya itu, Dojae telah menyiapkan artikel ancaman jika Sege adalah pendonasi palsu yang memanfaatkan donatur anonim. Jika Sege tak mau bekerja sama dengannya, maka artikel itu akan ia rilis. Tak ada pilihan, Sege akhirnya menandatangani kontrak kerjasama dengan Dojae. 참 좋은 세상이죠? Tanpa Sege ketahui, ternyata di halaman selanjutnya tertulis jika Sege harus mengikuti tiap perjalanan dinas Dojae. Sege semakin kesal dan menganggap ini sebagai penipuan dan berpikir Dojae adalah pria mesum. 어, Perjalanan bisnis keduanya pun akhirnya dimulai. Tempat bisnis keduanya kali ini adalah daerah Gyeongju. Ternyata Dojae sengaja menyimpan koper milik Sege di kamarnya agar Sege tak bisa kabur. Malam itu Sege rupanya ingin pergi seorang diri. Dojae terheran kemanakah Sege akan pergi karena ia tidak membawa uang. Di kamarnya Sege menangis sembari berteriak. Dojae ternyata tengah membaca di balkon hotel sehingga ia mendengar apa yang Sege ucapkan. Keesokan harinya pertemuan dengan seorang klien dilaksanakan. Tampak pertemuan itu berjalan dengan lancar. Di sore harinya, Sege dan Dojae saling meminta maaf. Sege berkata jika ia tidak pernah memiliki anak. Saat di pesawat, Sege kelelahan hingga ia tertidur di pundak Dojae yang membuat pria itu menjadi gugup. Beberapa saat kemudian, mata Sege terbuka. Ia merasakan adanya firasat. Dengan cepat, Sege berlari ke toilet pesawat dan di sanalah ia berubah menjadi seorang wanita parubaya. Sege cemas karena sebentar lagi pesawat akan mendarat. Ditambah lagi, pramugari telah memberitahunya untuk segera kembali ke tempat duduk. Dojae mengetahui hal itu pun dibuat penasaran dan khawatir. Akhirnya Dojae mendobrak pintu toilet dan menemukan seorang wanita parubaya sedang ketakutan. Sege meminta bantuan Dojae untuk melindunginya dan menutupi wajahnya. Ternyata selama sebulan sekali, selama sepekan, Sege selalu hidup sebagai orang lain, jenis kelamin, usia, dan latar belakang yang berbeda. Dojae menutupi kepala Sege dengan selimut dan membawanya keluar dari toilet. Sege terus menutupi wajahnya hingga keduanya sampai di lobi bandara. Di sana, Wobi tampak terkejut melihat kondisi Sege. Dojae hendak menjelaskan kronologinya, namun Womi dengan cepat menyelah dan berkata jika kemungkinan Sege kelelahan. Sementara itu di mobil, Sege yang tengah menjadi wanita tua terlihat frustasi karena ia berpikir Dojae sudah mengetahui kedoknya. Keesokan harinya saat akan bekerja, Dojae masih kepikiran dengan keanehan pada diri Sege. Sementara itu, seorang wanita cantik berambut panjang bernama Sarah tampak memperhatikan foto-foto di layar komputer. Sarah adalah adik tiri dari Dojae. Ia memperhatikan foto yang ternyata adalah foto Dojae yang tengah merangkul Sege ketika keduanya turun dari pesawat. Rupanya, Sarah diam-diam mengirim paparazzi untuk memata-matai Dojae, sehingga ia tahu jika Dojae tengah melakukan perjalanan bisnis bersama seorang artis. Sege mengambil ponsel dan menandai tanggal di mana ia berubah wujud. Ia masih penasaran dengan sikap Dojae yang tampak tenang setelah kejadian itu. Ia pun semakin panik saat tiba-tiba Dojae menelponnya. Womi tak berani mengangkat telepon, khawatir Dojae meminta penjelasan tentang situasi tempo hari. Karena kebingungan, Eunho mengangkat panggilan telepon itu. Ia berkata jika Sege sedang mandi sehingga tak bisa berbicara untuk saat ini. Dojae melihat koper Sege yang masih berada di kantornya. Ia lalu mengirim pesan pada Sege agar segera mengambil koper tersebut dalam waktu 30 menit. Sege yang melihatnya pun dibuat khawatir karena di dalam koper itu ada hadiah dari putri CEO yang kemarin ia temui. Keduanya pun akhirnya berjanji ketemu di kafe depan kantor Dojae. Dojae melihat wanita tua dan langsung bertanya tanpa ragu apakah benar ia adalah Han Sege. Sege saat itu mengaku sebagai pengurus rumah tangga yang diberi perintah oleh Sege untuk mengambil kopernya. Meski dilanda kebingungan, Dojae memberikan koper tersebut dan berniat pergi. Saat akan meninggalkan kafe, Dojae memanggil wanita itu dengan sebutan Sege, sehingga Sege pun meresponnya. Ternyata, Dojae ingin mengembalikan kalung yang sempat terjatuh di bandara. Sege justru mengakui jika benar kalung tersebut adalah miliknya. Dojae merasa yakin jika wanita parubaya yang tadi bersamanya adalah benar-benar Sege. Saat makan malam bersama di kafe, Womi kepikiran mengapa Sege menemui Dojae dengan kondisi yang sedang berubah. Sege berkata, jika dalam waktu 30 menit ia tak datang, maka Dojae akan membuang koper itu.
Ia teringat pertama kali saat berubah menjadi seorang nenek, dan saat itu Womi tidak mengenalinya sama sekali. Begitu juga saat Sekie berubah menjadi pria gemuk, Eunho bahkan berniat kabur karena menganggap itu bagaikan mimpi buruk. Sampai saat ini hanya dua temannya lah yang mengetahui kondisi yang sebenarnya Sekie alami. Sekie pun bersedih jika suatu saat nanti Eunho dan Womi tak bisa lagi bersamanya. Maka siapakah lagi yang akan menemani dan mempercayainya? Di kantornya, Dojae masih kepikiran dengan Sekie. Ia berusaha memahami tanda tangan, cara berbicara dan kalung milik wanita parubaya. Namun hasilnya semakin membuatnya yakin jika wanita itu adalah benar-benar Sekie. Untuk memastikannya ulang, Dojae menuju ke rumah Sekie dan melihat wanita itu baru saja pulang. Saat bertemu dengan Dojae, Sekie saat itu sedang setengah mabuk sehingga ia tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Tanpa sepengetahuan Sekie, Dojae mengambil ponsel itu dan meletakkannya di dalam saku. Sekie semakin cemas karena saat itu Dojae berniat menelponnya. Tak ada alasan lain, ia pun mempersilahkan Dojae untuk masuk dan menunggu. Dojae melihat sebuah ruangan. Di sana banyak sekali baju dengan berbagai gender serta usia. Dojae juga melihat baju yang kemarin dipakai oleh wanita parubaya yang saat itu ditemuinya di kafe. Di waktu yang bersamaan, Sekie sangat terkejut saat mengetahui jika suara dan wajahnya sudah kembali normal seperti semula. Ia pun kini berperan sebagai pemilik rumah dan menanyakan apakah maksud kedatangan Dojae. Dojae mendekati Sekie dan mencium bau alkohol seperti bau wanita parubaya tadi. Sekie tak peduli dengan kecurigaan Dojae. Ia justru menyinggung masalah pertemuan keduanya di kafe, yang mana saat itu Dojae tidak mengenalinya. Karena merasa tak nyaman dengan pertanyaan Sekie, Dojae akhirnya memilih untuk pamit. Saat berada di dalam mobil, Dojae berkata jika Sekie bagaikan terasa orang yang berbeda. Begitu juga dengan wanita tua yang mirip seperti Sekie. Ternyata Dojae juga memiliki sebuah penyakit prospagnosia yang mana ia kesulitan mengingat wajah orang lain. Bahkan untuk keluarganya sendiri, Dojae kadang mengalami kesulitan untuk mengenalinya. Kepada dokternya, Dojae berkata apakah penyakitnya semakin memburuk karena beberapa hari ini ia terus salah mengenali seseorang dengan sosok yang sangat berbeda penampilan. Dokter menyarankan agar Dojae mencoba mengenali orang lain tak hanya dengan mata, melainkan dengan hatinya. Tak di rumah Sekie, Eunho bertanya di manakah ponsel Sekie karena baru saja ia menelpon dan yang mengangkatnya adalah seorang pria. Sekie berkata jika semalam ia mabuk dan kehilangan ponselnya. Sekie langsung menghubungi ponselnya menggunakan ponsel Eunho. Betapa terkejutnya Sekie karena ponselnya ada di tangan pemilik sapu tangan yang tak lain adalah Dojae. Ia ingin Eunho mengambil ponsel itu karena di dalamnya ada video yang Sekie ambil setiap kali ia berubah wujud. 동영상! Karena terlalu lama menunggu gerakan dari Eunho, Sekie akhirnya langsung membututi Dojae. Namun ia tak pernah berhasil. Foto Dojae yang tengah merangkul Sekie di bandara akhirnya tersebar di internet. Sepertinya Sarah sengaja membocorkan hal itu pada media. Mereka memotret dan langsung bertanya pada Sekie apakah benar Sekie telah mengencani seorang konglomerat. Sekie menutupi wajahnya dan kebingungan harus menjawab apa. Tiba-tiba Dojae datang untuk menutupi kepala Sekie menggunakan jas dan membawanya pergi dari kerumunan. Setelah kejadian tersebut, Dojae tetap pada pendiriannya jika itu adalah ponsel milik Sekie. Sebaliknya, Sekie terus membantah dan berkata jika itu adalah ponsel dari asisten rumah tangga yang akan ia ambil. Sekie dan Dojae pergi ke rumah Eunho karena di rumahnya sudah banyak wartawan yang sedang menunggu. Eunho mengomel karena Sekie harus datang ke rumahnya untuk bersembunyi. Di dalam rumah ternyata ada orang tua Eunho yang sedang makan. Keduanya pun mengajak Sekie untuk makan bersama. Mereka membahas mengenai skandal yang muncul terkait Sekie yang sedang berkencan dengan Dojae. Sekie berkata jika skandal itu hanyalah rumor yang tidak benar. Dojae justru mulai mengungkit mengenai Sekie yang bisa berubah wujud. Sekie dengan cepat menyeret Dojae dari sana agar pembicaraan tidak berlanjut. Di kamar, Sekie pun marah. Ia kembali membantah jika dirinya tak bisa berganti wajah karena itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dojae mengeluarkan ponsel Sekie dan menunjukkan video saat Sekie bisa berubah wujud. Hal itu pun cukup membuktikan semuanya. Dojae mengunjungi kakeknya di rumah sakit. Sang kakek membahas mengenai gosip tentang kencan Dojae dengan seorang model. Si kakek berkata jika Dojae sebaiknya menyerah dengan jabatan eksekutifnya. Dojae meyakinkan sang kakek jika ia akan menyelesaikan masalah ini. 사정이 다 있어요. Di luar ruangan, Dojae berpapasan dengan adik tirinya, Sarah. Namun Dojae tampaknya tak bisa langsung mengenali Sarah hingga Sarah merasa jengkel karena diabaikan oleh kakak tirinya. Ternyata Dojae sudah menduga jika Sarah adalah dalang di balik semua gosip ini. Dojae berkata jika kali ini ia memaafkan Sarah karena pria yang dicintai ibunya hanyalah ayah Sarah. Di lain sisi, Womi tengah menelpon seorang reporter dan membujuknya untuk tidak menerbitkan artikel mengenai Sekie karena itu hanya sebuah rumor.
Namun tiba-tiba Sege datang dan berteriak ke arah ponsel jika ia dan Dojae memang berpacaran. Sege menceritakan kekesalannya pada Womi karena Dojae percaya jika ia bisa berubah wujud. Dojae bahkan telah melihat video di ponselnya. Eunho yakin Dojae akan bisa mengancam Sege dengan semua itu di lain waktu. Womi yang mendengarnya pun menjadi kesal pada Dojae. Ia langsung menelpon reporter dan membenarkan adanya hubungan antara Sege dan Dojae. Bahkan Womi meminta reporter menerbitkan artikel itu sebanyak yang ia bisa. Benar saja, keesokan harinya artikel sudah keluar dan Dojae sudah membaca artikel mengenai pernyataan Sege. Johwan tampak menelpon reporter dan berkata jika semua itu adalah kesalahpahaman, namun tampaknya usahanya sia-sia. Di lain sisi, Sege tampak santai bermain kartu dengan ibu dan Womi di rumah Eunho. Dojae mengajak Sege untuk ikut dengannya ke suatu tempat, namun Sege menolak karena menurutnya skandal itu akan berdampak banyak bagi Dojae, bukan untuknya. Dojae berdalih jika skandal itu tak hanya merugikannya, namun juga akan membuat Tirot Air dan grup Sunho mengalami kerugian. Ia terlihat mengkhawatirkan perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sege berpikir jika ucapan Dojae ada benarnya juga. Ia dan Dojae akhirnya membuat sebuah konferensi pers sembari mengadakan event donasi. Di sana Sege menjelaskan jika yang terjadi itu hanyalah kesalahpahaman. Tampak Sarah juga datang dan sengaja memberikan paket bunga pada Sege agar orang-orang berpikir jika keduanya memang resmi berpacaran. Ia lalu dengan bangga melihat ke arah mobil yang baru saja datang dan berkata jika dirinya telah menyumbang 10.000 pembalut. Tak mau kalah, Dojae juga mendatangkan 2 truk berisi 1.000 tablet. Dari sanalah Sege paham betul jika adik kakak ini tidaklah akur. Sege memahami dan lanjut bertanya mengenai Dojae. Bagaimana dengan hubungan Dojae dan keluarganya? Karena ia curiga karena Dojae terlihat sulit mengenali orang lain. Tanpa menjawabnya, Dojae justru balik bertanya bagaimana rasanya ketika Sege berubah dan memainkan peran dengan karakter yang berbeda-beda. Ia masih mempertanyakan mengapa Dojae bisa mengenalinya meskipun itu bukan wajah aslinya, termasuk kejadian di pesawat dan saat keduanya melihat album foto. Beberapa hari kemudian Direktur Kim datang untuk menemui Dojae. Ia memberikan proposal event yang akan mereka adakan. Saat itu Direktur Kim bertanya kenapa Dojae masih mempertahankan model pembuat masalah. Dojae berdalih jika produk yang dipromosikan oleh Sege sangat laris di pasaran. Di lain sisi, Sege tampak santai di rumahnya setelah melakukan pemotretan. Ia membaca artikel mengenai prospagnosia di internet. Sepertinya ia mulai tertarik dengan kondisi yang sedang dialami Dojae. Seorang pria penting di perusahaan yang bernama Tuan Jang terlihat memberikan ucapan selamat pada Dojae. Ibu Dojae dan Johwan yang melihatnya pun dibuat takut. Mereka khawatir Tuan Jang akan tersinggung karena dianggapnya tidaklah penting. Sege tampak bisa membaca situasi. Ia dengan cepat mengalihkan perhatian Tuan Jang. Kejadian itu membuat Dojae semakin terkesan dengan Sege. Saat hendak pulang, Dojae lalu mengajak Sege untuk tidur bersama. Sege terdiam saat mendengar ada seorang pria yang baru saja mengajaknya tidur bersama. Ternyata Dojae hanya ingin melihat sendiri bagaimana Sege bisa berubah wujud. Karena seingatnya, di pesawat Sege berubah saat ia terbangun dari tidurnya. Sege menolak, namun Dojae ingin tetap mengajaknya ke suatu tempat. Dojae mengulurkan tangannya agar Sege mau ikut dengannya. Di lain sisi, Womi dan Johwan ternyata sedang memeriksa dokumen atas suruhan Dojae. Johwan sengaja membuat beberapa kesalahan di kontrak kerjasama untuk menahan Womi, sehingga Dojae bisa dengan leluasa mengajak Sege pergi. Saat kembali ke mobil, Womi kesal karena Sege telah pergi tanpa pamit, bahkan tak menjawab panggilan teleponnya. Ia menghubungi Eunho dan berkata jika tiba-tiba Sege telah menghilang. Ternyata saat itu Eunho sedang melakukan pengakuan dosa dengan seorang pendeta, sehingga ia tak bisa berbicara banyak dengan Womi. Dojae mengajak Sege ke kantornya. Kejadian itu pun menarik perhatian karyawan. Karena tak ingin gosip muncul lagi, Jode berakting seolah keduanya akan menandatangani sebuah kontrak. Saat berada di ruangannya, Dojae lalu membahas mengenai kapan tepatnya Sege bisa berubah wujud. Sege menceritakan jika hal itu tidaklah dapat diprediksi, hanya saja ia memiliki firasat sesaat sebelum berubah. Dojae lantas berpikir jika memang demikian, maka keduanya harus tetap bersama setiap waktu, meskipun hal itu dipastikan akan memunculkan gosip. Sebagai balasannya, Dojae berjanji akan mengatakan secara jujur apa saja kelemahannya. Dojae lalu memberikan sebuah kertas kontrak yang berisi beberapa peraturan, seperti jangan melarikan diri dan harus menerima panggilan telepon dalam waktu 3 detik. Sege setuju dengan persyaratan itu. Ia pun keluar dari ruangan Dojae dan sangat terkejut melihat karyawan yang tengah berkumpul di depan ruangan itu. Di lain tempat, Sarah tampak memborong jam di sebuah mall. Tiba-tiba ia terkejut melihat Eunho ada di hadapannya dengan memberikan setangkai mawar dan mengira jika Eunho adalah penguntit.
Padahal saat itu Eunho sebagai penjual parfum yang memberikan mawar sebagai hadiah kepada para pengunjung yang datang. Sarah lalu pergi untuk menghadiri pertemuan dan makan bersama keluarga. Termasuk di sana ada Profesor Kang yang tak lain adalah ayah kandungnya, serta ibu kandung Do-jae dan seorang ketua yang juga kakek Do-jae. Mereka bercerita sembari memakan menu yang dibuat oleh koki profesional. Setelahnya, sang kakek mulai mengungkit masalah tentang Do-jae dengan para model. Ia juga mengeluh Do-jae yang saat itu buruk dalam urusan berbisnis. Ibu Do-jae terlihat membela putranya. Ia menyebut jika selama ini Do-jae sudah bekerja keras karena berhasil menjalin kerjasama dengan agen perjalanan. Tetap saja, sang kakek lebih memuji Sarah. Seusai acara makan, Sarah memberi hadiah pada mereka. Do-jae terheran mengapa kakek suka berfoya-foya dan saat itu menawarkan mobil baru untuknya. Ketika acara makan berakhir, Profesor Kang berbicara pada putrinya mengapa ia tak akur dengan Do-jae dan berusaha mencuri perhatian sang kakek. Untuk kesekian kalinya, Sarah dibuat terkejut dengan kemunculan Eunho. Bahkan saat itu, Eunho ada di ruangannya untuk mengantarkan paket. Sarah terheran karena Eunho yang pernah ia temui di acara donasi ternyata mengerjakan pekerjaan paruh waktu yang sangat banyak. Suatu ketika, Sege tampak antusias saat mendengar kabar jika sutradara Lee datang ke Korea. Sege berusaha ramah pada sutradara agar pria itu memberinya peran yang penting dalam sebuah drama. Namun sutradara Lee justru kesal dengan Sege yang seringkali mengecewakannya dan ia berubah tak seperti dulu lagi. Sege berlutut dan memohon untuk diberikan peran tersebut. Sayangnya sutradara tak begitu memperdulikan Sege dan lebih berfokus pada seorang artis bernama Yuri. Hal itu pun membuat Sege sedikit kecewa. Ia malu karena terlihat mengemis di depan seorang artis. Malam harinya, Sege, Womi, dan Eunho tampak minum bersama. Womi menghibur Sege yang sedih karena gagal mendapatkan peran dalam film itu. Di malam harinya, Do-jae menerima panggilan video dari Sege yang tengah mabuk. Dalam panggilan video itu, Sege mengomel tentang produser yang lebih memilih Yuri dalam dramanya. Lama-kelamaan, Do-jae menjadi kesal mendengar omelan Sege dan langsung menutup teleponnya. Sarah sepertinya sengaja mengajak Cho-hwan untuk bergabung di perusahaannya yang bernama One Air, yang mana perusahaan itu adalah kompetitor Tirot Air. Sarah bahkan menjanjikan gaji yang lebih besar daripada yang diberikan oleh Do-jae. Jo-hwan menolak karena baginya maskapai One Air tak bisa disandingkan dengan Tirot. Alasan Jo-hwan mau menemui Sarah karena ia hanya ingin sarapan gratis. Saat di rumah, Sarah mendapatkan panggilan telepon dari Eunho. Ternyata Eunho mendapatkan nomor telepon Sarah dari paket yang ia kirim kemarin. Untuk berjaga-jaga agar hubungan keduanya tak ketahuan, Do-jae mengirim pesan pada seseorang yang ia beri nama Bibi di kontaknya, yang mana orang tersebut tak lain adalah Sege. Do-jae mengajak Sege ke sebuah mall dan memberikan tiket pesawat. Ia berkata jika sutradara yang Sege harapkan akan segera berangkat ke luar negeri. Beruntungnya Sege masih sempat bertemu dengan sutradara itu. Ia memohon diberikan peran untuk kedua kalinya. Sege lalu pergi mengajak Do-jae menonton bioskop karena ia ingin memastikan apakah penderita prospagnosia kesulitan untuk menonton film. Sege tampak hanya tiduran di pundak Do-jae. Keduanya pun terkejut karena saat di luar bioskop ternyata sudah banyak reporter yang ingin meliput berita. Sege terkejut saat mengetahui Do-jae menggenggam tangannya dan berpura-pura menjadi pasangan kekasih. Do-jae meminta wartawan untuk menulis berita sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ia pun menjelaskan jika kali ini adalah keputusan yang tepat ketimbang keduanya terus dianggap sebagai pembohong karena wartawan sudah memergoki ia dan Sege telah menonton bersama. Keduanya pun hanya perlu berpura-pura pacaran dan putus secara baik-baik. Sege tak memiliki pilihan lain selain mengikuti saran dari Do-jae. Di lain sisi, ibu Do-jae mengamuk setelah membaca artikel terbaru mengenai hubungan putranya dan Sege. Wanita itu langsung menemui Do-jae di kantornya untuk membahas masalah ini. Ia sempat menegur Jo-hwan yang gagal mengendalikan Do-jae. Ibunya meminta Do-jae segera memutuskan hubungan dengan model tersebut karena menurutnya Sege bukanlah gadis baik-baik. Do-jae justru menganggap hubungannya dengan Sege bisa menguntungkan perusahaan sehingga ia tak mau putus untuk saat ini. Di rumah Sege, Wonmi marah melihat berita heboh yang baru saja dirilis. Ia tak habis pikir dengan Sege yang terus membuat kekacauan. Bahkan saat itu ia berkata ingin berhenti bekerja. Setelah Wonmi pergi, Sege mendapat telepon dari ibu Do-jae yang memintanya bertemu di suatu tempat. Dalam pertemuan itu, ibu Do-jae memaki Sege sembari berkata jika gadis itu tak pantas untuk putranya dengan segala aib yang ia bawa. Wanita itu akhirnya mentransfer sejumlah uang agar Sege menjauhi kehidupan Do-jae. Di lain sisi, Sarah sedang membaca artikel terbaru mengenai hubungan Do-jae dan Sege. Ia pun penasaran apakah ada rencana di balik semua ini karena ia yakin Sege dan Do-jae tidak saling suka.
Saat itu Sarah melihat sekeliling ruangannya yang sangat berantakan. Ia pun berinisiatif memanggil tukang bersih-bersih rumah. Sementara Womi sedang meminta kerjasama Jo-hwan untuk membuat sebuah rencana. Keduanya sepakat membuat Se-kye dan Do-jae berkencan dan putus di waktu yang bersamaan. Jo-hwan setuju dengan saran Won-mi. Tiba-tiba Won-mi mendapat panggilan telepon dari sutradara Lee. Saat akan pulang, Womi disambut oleh Se-kye yang mempersiapkan sebuah acara. Ia meminta maaf pada Womi atas kekacauan yang sering ia buat. Womi terharu dan akhirnya memaafkan Se-kye. Keduanya pun berbaikan. Womi berkata jika Se-kye bisa ikut audisi untuk proyek film sutradara Lee. Se-kye sangat bahagia mendengarnya. Berpindah pada Jo-hwan yang sedang menyarankan pada bosnya agar segera melakukan kencan agar hubungan percintaannya langgeng. Do-jae bingung karena ia tak begitu berpengalaman soal urusan wanita. Sama seperti Do-jae, Se-kye dibuat pusing dengan cara kencan yang baik karena ia belum pernah menjalin hubungan yang serius dengan pria. Keesokan harinya, keduanya pun memulai kencan perdana. Do-jae sengaja mendatangkan seorang reporter untuk diam-diam memotret momen itu. Selayaknya berkencan, keduanya makan di restoran, jalan-jalan di taman dan berbelanja. Saat kencan itulah, Se-kye diam-diam mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh ibu Do-jae. Saat duduk di taman, Do-jae berbincang tentang kondisi prosopagnosia yang ia alami. Se-kye juga bercerita tentang sebuah kalung, yang mana kalung itu sengaja ia buat sebagai pengenal untuk dirinya ketika sedang berubah wujud. Petugas yang disuruh membersihkan rumah Sarah tak lain adalah Eun-ho. Sarah yang tak mengetahui hal itu justru menghubungi Eun-ho untuk meminta bantuan mencari informasi mengenai hubungan Do-jae dan Se-kye. Namun Eun-ho menolak meskipun Sarah berjanji akan mengajaknya berkencan. Sarah semakin kesal saat melihat saham Tirut Air yang semakin meningkat. Ia pun penasaran dan langsung mengunjungi kedai kopi di mana Eun-ho pernah bekerja. Namun seharian mencari, ia tak kunjung menemukannya. Sementara Eun-ho masih sibuk membersihkan rumah Sarah yang sangat berantakan, mulai dari ruang tamu, dapur, dan ruang pakaian. Beberapa waktu berlalu, Sarah pulang ke rumahnya dan melihat ruangannya sudah sangat rapi. Di lain tempat, Do-jae mengantar Se-kye pulang. Begitu tiba di rumahnya, Se-kye menawarkan Do-jae untuk mampir. Ia membahas tentang keinginan Do-jae yang ingin tidur bersama, namun dengan banyak syarat yang salah satunya, keduanya tak boleh saling menyentuh. Do-jae setuju dengan syarat yang dibuat oleh Se-kye. Saat berada di dalam rumahnya, Se-kye menunjukkan ruangan pakaian yang sangat lengkap. Keesokan harinya, Se-kye menuju ke tempat audisi. Di sana, ia dan beberapa artis lainnya, termasuk Yuri, sedang mempelajari naskah dengan serius. Yuri yang melihat kedatangan Se-kye tampak tak menyukainya. Ia bahkan menyindir Se-kye mendapatkan peran itu karena mengemis pada sutradara. Singkat cerita, Se-kye dan Yuri masuk ke dalam ruangan audisi, yang di sana sudah terdapat sutradara. Pria itu meminta mereka sama-sama berdialog sesuai naskah masing-masing. Do-jae menjemput Se-kye ke gedung audisi dengan membawa buket bunga. Se-kye pun sangat bahagia hingga ia memeluk Do-jae. Setelahnya keduanya pun pergi ke rumah Do-jae karena hari ini adalah hari mereka tidur bersama. Se-kye menjadikan bantal guling sebagai pembatas. Sebelum tidur keduanya berbincang mengenai seperti apakah sosok Se-kye jika ia akan berubah lagi. Namun Se-kye berpikir kemungkinan ia tak akan berubah di hari ini. Keesokan harinya, Do-jae melihat Se-kye masih dengan wajahnya yang asli. Mendengar ada yang datang, Se-kye bersembunyi dalam selimut. Ibu Do-jae marah mengetahui Do-jae membawa seseorang ke kamarnya yang ia yakini adalah Se-kye. Dengan marah, ibu Do-jae langsung membuka paksa selimut Se-kye dan ia pun sangat terkejut karena yang ada di dalam selimut itu bukanlah Se-kye, melainkan seorang pria. Ibu Do-jae tambah syok karena mengira putranya penyuka sesama jenis. 아니라고요. Kembali ke masa lalu saat Se-kye harus terlibat salah paham dengan sahabat dan ibunya. Kala mereka mengira Se-kye tak pernah datang di waktu mereka sedang membutuhkannya. Padahal sebenarnya Se-kye selalu ada, namun ia menjadi sosok yang berbeda. Kembali ke masa kini, kesalahpahaman baru saja dimulai saat ibu Do-jae akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Se-kye sendiri merasa sangat bersedih setelah membuat kekacauan ini. Beberapa lama kemudian, ibu Do-jae sudah siuman dan ia langsung memarahi putranya. Wanita itu masih tak percaya dengan Do-jae yang melakukan hubungan terlarang dengan seorang pelajar. Do-jae berkata jika semua itu tak seperti yang ibunya bayangkan. Profesor Kang datang dan bertanya apa yang sedang keduanya debatkan. Wanita itu sedikit tenang saat ia diberi bunga, disusul dengan kakek Do-jae yang tiba-tiba datang dan bertanya apa yang membuat putri kesayangannya pingsan.
Di lain sisi ponsel Womi hendak jatuh, namun Sekie dengan sosok pria tampannya langsung menangkap ponsel tersebut. Womi sangat senang karena bertemu pria yang sangat tampan. Womi memberikan kartu namanya dan berharap pria muda itu mau menjadi artisnya karena selama ini orang dengan kriteria tersebut yang selalu ia cari. Namun pada akhirnya Womi sadar jika pria tampan itu adalah sosok Sekie. Sekie menceritakan tentang dirinya dan Dojai yang tidur bersama. Sementara Sekie sendiri terlihat frustasi dengan semua masalah ini. Di malam harinya, Womi, Eunho, dan Sekie tampak minum bersama. Mereka berbincang mengenai tempat di manakah Sekie akan menginap di malam ini. Womi mengajaknya tidur bersama, tapi Sekie menolak karena saat itu ia adalah seorang pria. Sekie lalu datang ke rumah Dojai dalam keadaan setengah mabuk. Masih dengan tubuh prianya, Sekie bertanya tentang kabar ibu Dojai, hingga akhirnya ia tak sadarkan diri di sebuah sofa. Keesokan harinya Dojai keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk. Ia marah karena saat itu mengira Dojai tak sopan. Dojai berkata jika kini keduanya sama-sama pria sehingga tak ada yang perlu ditutupi. Sekie lalu mencari baju yang cocok untuk dirinya, tapi ia tak menemukannya selain seragam SMA milik Dojai. Ia pun akhirnya menggunakan seragam tersebut dan pergi ke penjual topoki kesukaannya. Ia melihat beberapa siswa laki-laki yang tengah melukai perasaan seorang gadis karena ia miskin. Sekie ingin menolong gadis tersebut dan memberi pelajaran pada siswa yang ada di sana. Di rumahnya, Eunho dimarahi oleh ibunya karena Eunho berkata jika ia akan menjadi seorang pendeta. Hal itu pun membuat ibunya bersedih karena Eunho harus bersiap pergi dari rumah. Eunho lalu ke rumah Sarah untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pembersih. Tiba-tiba Sarah datang dan melihat Eunho. Ia pun sangat terkejut, begitu juga dengan Eunho karena ia tak menyangka rumah sebesar itu adalah rumah milik Sarah. Eunho berbincang dengan Sarah dan meminta maaf karena telah merusak sebuah lampu. Sarah akhirnya tahu jika Eunho akan menjadi pendeta. Berpindah pada Dojai yang saat itu terkejut ketika mendapatkan panggilan dari kantor polisi yang memberitahukan jika anaknya terlibat perkelahian. Ia pun terheran siapakah seseorang yang mengaku sebagai anaknya. Ternyata Sekie mengaku sebagai anak Dojai agar ia bisa diizinkan pulang. Sekie tampak duduk dengan gadis yang ia tolong, sementara siswa lainnya sedang bersama orang tuanya masing-masing dengan wajah babak belur. Ibu dari seorang siswa bernama Minho menghampiri Dojai dan berniat membawa kasus ini ke ranah hukum. Dojai memberikan kartu namanya dan wanita itu pun langsung berubah sikap saat mengetahui jika Dojai adalah seorang CEO. Gadis itu pun berterima kasih pada Sekie karena sudah membantunya. Hari ini, Sekie telah berubah menjadi dirinya sendiri. Ia bahkan mulai menjalani pemotretan dan menggunakan pakaian model. Sekie lalu mendapat telepon dari ibu Dojai. Rupanya ibu Dojai membawakan banyak hadiah untuk Sekie dan meminta maaf karena pernah berbuat kasar kepadanya. Bahkan yang paling mengejutkan, wanita itu meminta Sekie untuk tetap bersama Dojai. Sepertinya ia tak ingin putranya menyukai sesama jenis sehingga ingin menjodohkannya dengan Sekie. Di rumahnya, Sekie memajang fotonya saat ia berubah menjadi pria SMA tempo lalu. Tampaknya Sekie mulai merindukan kebersamaannya dengan Dojai. Keduanya pun bertemu dan pergi ke menara pengendali. Dojai bercerita jika dirinya sering mengunjungi tempat itu untuk memeriksa dan memastikan keadaan telah aman. Sekie kagum karena meskipun Dojai adalah CEO, namun ia tetap mau bekerja keras. Karena terbawa suasana, Sekie pun mencium Dojai. Keduanya lalu pulang ke rumah masing-masing. Dojai berpikir tak ada lagi alasan baginya untuk tidur bersama Sekie karena rasa penasarannya sudah teratasi. Sekie terbaring di kamar tidurnya dengan rasa kepikiran mengenai Dojai. Ia pun kesal bagaimana mungkin Dojai tak menghubunginya setelah keduanya berciuman. Keesokan harinya Jo-hwan memberikan berita gembira pada Dojai jika total penjualan dari event mereka kali ini sangat tinggi dibandingkan tahun lalu. Dojai tidak terlalu tertarik dengan masalah itu. Ia memikirkan ciumannya dengan Sekie semalam. Di lain sisi, Sekie dan Yuri tampak menuju tempat sang sutradara dengan membawa pakaian untuk syuting. Ternyata pakaian yang keduanya gunakan terlihat sama hingga membuat Sekie dan Yuri berdebat. Sekie kesal dengan sikap Yuri yang sangat manipulatif. Ternyata Yuri sengaja menghubungi tim kostum agar disediakan baju yang sama dengan yang dipesan Sekie. Womi juga kesal mendengar hal itu hingga ia ingin memberi pelajaran pada Yuri. Ibu Dojai mengajak Jo-hwan untuk ketemuan. Wanita itu berkata jika ia ingin memberikan tugas tambahan bagi Jo-hwan. Ia meminta Jo-hwan untuk memastikan apakah Dojai dan Sekie berkencan. Bahkan ia pun berencana melanjutkan ke tahap pernikahan. Sedikit ibu Dojai membahas tentang kelainan putranya yang penyuka sesama jenis. Jo-hwan menjadi bingung dan tak memahami apa yang sedang ibu Dojai bicarakan.
Sementara itu di lain tempat, Do-jae bertemu dengan dokter langganannya bernama Dr. Oh. Ia menceritakan jika kali ini mulai merindukan wajah seseorang. Dr. Oh menyebut jika itu adalah perkembangan yang sangat bagus, karena biasanya Do-jae tak pernah menikmati pertemuannya dengan seseorang. Rupanya Eun-ho memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia kini tinggal di rumah Sarah karena sebelumnya Eun-ho sepakat untuk membayar ganti rugi lampu dengan jasanya sebagai pengatur rumah tangga. Ia berjanji akan keluar dari rumah Sarah setelah hutangnya lunas. Saat sedang mengatur jadwal syuting dan kostum, ponsel Seki tiba-tiba berdering yang di sana tertulis nama paman yang tak lain adalah Do-jae. Seki lalu pamit hendak bertemu dengan pamannya itu. Ia melarang Womin ikut ke kafe karena berdalih pamannya tak begitu suka bertemu dengan orang baru. Do-jae ternyata membicarakan konferensi pers terkait kencan mereka esok hari. Ia merasa keduanya harus mencocokkan jawaban. Keduanya pun masih canggung sejak ciuman itu. Keesokan harinya mereka pun melakukan kencan pura-pura dan wawancara di depan publik. Satu jawaban dari Do-jae seketika membuat mood Seki menjadi buruk. Karena saat itu Do-jae tak ingin mengakui jika keduanya sudah pernah berciuman. Setibanya di rumah, Seki menutup pintunya dengan kasar. Ia pun menolak penjelasan dari Do-jae. Seki menangis karena Do-jae tak mengerti perasaannya yang sebenarnya ingin diakui sebagai pacar sungguhan. Setibanya di rumah, Do-jae tampak merobek surat perjanjian antara dirinya dan Seki. Keesokan harinya, Seki dan Womi hendak pergi ke lokasi syuting. Tiba-tiba Eun-ho mengabarkan sebuah artikel yang baru saja muncul yang berisi Seki telah mencuri kostum milik Yuri lantaran ia iri Yuri mendapatkan peran penting dalam film terbaru sutradara Lee. Womi syok dan ingin menghabisi Yuri saat itu juga. Di lain tempat, Do-jae sedang bermain golf bersama kakek dan para eksekutif. Seperti biasa, kakek masih mengomeli Do-jae karena ia sering membantah perkataannya. Saat itu, Direktur Kim menyinggung masalah Do-jae yang bekerja sembari berkencan. Kakeknya justru tidak marah, bahkan ia meminta Do-jae membawa Seki untuk makan malam bersama. Rupanya alasan dibalik itu karena sebelumnya ibu Do-jae menyebut jika ia sudah setuju dengan gadis pilihan Do-jae. Berpindah pada lokasi syuting, Yuri sengaja memancing amarah Seki saat ia sedang membacakan dialog. Tak hanya itu saja, Yuri juga cari muka di depan para staf dan sutradara dengan memberikan air minum. Di waktu yang bersamaan, Do-jae datang ke rumah Sarah. Ia pun khawatir dan meminta Eun-ho cepat bersembunyi. Setibanya di rumah, Do-jae berkata jika ia sudah memberi pelajaran pada para eksekutif yang arogan, yang sebelumnya juga pernah membuat Sarah menangis saat menghadiri jamuan makan siang. Saat itu Do-jae sedikit curiga saat mendengar suara anjing di dalam rumah Sarah, karena sebenarnya Sarah tidak menyukai hewan. Di malam harinya, Seki terlihat menghabiskan waktu bersama para staf dengan minum bersama, termasuk diantaranya ada Yuri. Seki tiba-tiba merasa pusing karena terlalu banyak minum. Ia memegang kepalanya lalu jatuh pingsan. Yuri awalnya mengira Seki sedang berakting, namun setelah mengetahui jika Seki benar-benar pingsan, ia pun segera meminta bantuan. Ketika Seki siuman, ia berada di ranjang rumah sakit. Seki mencabut selang infus dan pergi ke rooftop gedung. Do-jae berusaha menahan Womin mengejarnya karena ia ingin berbicara empat mata dengan Seki. Seki dengan kesal meminta Do-jae untuk membatalkan kontrak kencan pura-pura karena ia sudah sangat lelah dengan semua ini. Do-jae langsung menghubungi Jo-hwan dan memintanya membuat artikel jika ia dan Seki sudah putus. Seki hanya terdiam saat Do-jae meminta maaf dan mengutarakan isi hatinya, yang mana sebenarnya ia mencintai Seki. Namun saat itu suasana hatinya sedang kacau. Seki belum mempercayai hal itu hingga ia meminta Do-jae membuktikan padanya. Do-jae lalu mendekati Seki dan menghapus air matanya hingga keduanya berciuman. Flashback saat Do-jae mengalami kecelakaan di luar negeri. Hal itu pun membuatnya mengalami prospagnosia atau kesulitan membedakan wajah karena semuanya terlihat sama di matanya. Butuh waktu yang lama bagi Do-jae untuk mulai mengenali wajah keluarganya, terutama ibu kandungnya sendiri. Kembali ke masa kini, Do-jae dan Seki masuk ke rumah sakit dengan berpegangan tangan. Seki memberitahu pada Womi jika ia dan Do-jae mulai berkencan sungguhan. Direktur Kim dan Sarah tampak menonton berita tentang kandasnya hubungan Seki dan Do-jae. Ia berkata jika saat ini tak ingin lagi berada di pihak Do-jae, namun ingin berpindah di pihak Sarah. Penolakan Sarah membuat Direktur Kim merasa kesal. Ia memperingatkan Sarah jika ketua tak akan mengangkat putri tiri sebagai pewaris perusahaan. Di lain sisi, Jo-hwan diomeli oleh ibu Do-jae lewat sambungan telepon mengenai berita putusnya Seki dan putranya. Padahal sebelumnya ia ingin Do-jae dan Seki segera menikah. Tampaknya malam ini suasana hati Seki dalam kondisi yang baik. Ia baru saja bertemu secara diam-diam dengan Do-jae. Meskipun keduanya sedikit pusing dengan artikel yang baru saja dirilis, namun Seki senang karena kali ini Do-jae bersikap manis layaknya pasangan kekasih.
Sege memastikan Womi benar-benar pergi setelah ia mengantarkannya pulang, karena ternyata Dojae sudah lebih dulu tiba di rumahnya. Sege lalu duduk di sofa di samping kekasihnya itu. Ia tak pernah berpikir jika kencan rahasia seperti ini akan terasa menyenangkan. Karena dilanda kasmaran, Sege mengantar kekasihnya pulang, yang pada akhirnya Dojae mengantarkan balik Sege karena mereka menggunakan mobil Dojae. Tak hanya itu saja, seakan keduanya tak mau berpisah. Setelah tiba di rumah, Sege bahkan sempat menawari Dojae untuk masuk kembali ke rumahnya dan makan ramyeon. Sayangnya kali ini keduanya ketahuan karena ternyata Womi dan Jo-hwan tengah berdiri di dalam rumah Sege dengan tampang yang kesal. Womi marah pada Sege dan berkata jika ia sudah menduga hal itu akan terjadi karena sepanjang perjalanan tadi Sege selalu menyemprotkan parfum di dalam mobilnya. Perhatian Eunho tak hanya pada urusan di rumah Sarah, ia juga berinisiatif membersihkan wajah Sarah saat gadis itu sedang kelelahan. Sarah terkejut, namun Eunho menyarankan agar ia bersikap biasa saja, karena Eunho sudah sering melakukan hal itu kepada temannya yang tak lain adalah Sege. Eunho berkata jika Sarah bisa menceritakan apapun kepadanya, karena ia siap mendengarkan segala masalah Sarah. Sarah pun terheran mengapa Eunho begitu baik padanya. Ia menduga jika ada suatu hal yang sedang Eunho inginkan. Benar saja, saat itu Eunho meminta agar Sarah mau berdonasi. Sarah menyanggupi permintaan Eunho dan mengantarkan donasi itu pada sebuah gereja. Suatu hari Womi dimarahi kru film saat ia hendak mengajukan libur untuk Sege selama 1 minggu. 내가 감독님한테 가서 직접 말하시던지. Sege rupanya berencana libur karena menurutnya sudah waktunya ia berubah wujud. Namun rencananya libur tampaknya tak akan berhasil karena saat itu ia bukan pemeran utama di dalam film. Akhirnya Womi memberikan usul jika ia akan menculik Sege dari lokasi syuting. Sege dan Womi berencana minum hingga larut malam. Namun Eunho pamit pulang karena ia tinggal di rumah orang lain sehingga tak enak jika pulang sangat larut. Womi dan Sege dibuat penasaran sebenarnya di manakah saat ini Eunho tinggal. Keduanya lalu membuntuti Eunho hingga pada akhirnya mereka sangat terkejut mendapati Eunho ternyata tinggal di rumah Sarah. Sege tersenyum dengan sinis, ia merasa ini adalah kondisi yang menguntungkan. Selama ini Sarah terus mencari kelemahannya, namun kali ini Sege lah yang berhasil mendapatkan kelemahan Sarah. Eunho tampak kesal dengan ucapan Sege dan berjanji akan menceritakannya esok hari. Saat tiba di dalam rumah, Eunho memberikan uang sebagai ganti rugi bola lampu yang rusak. Ia mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah diizinkan tinggal di rumah itu. Sarah berpikir Eunho tak perlu melakukan ganti rugi karena ia juga akan kesulitan mencari asisten rumah tangga yang baru. Namun saat itu Eunho memutuskan untuk tetap pergi. Keesokan harinya Womi dan Sege berpikir jika Eunho sedang mengencani Sarah. Namun hal itu dibantah langsung oleh Eunho. Setelah makan, Sege dan Womi langsung menuju ke tempat syuting. Mereka terheran karena lokasi syuting sangatlah sepi. Ternyata para kru tengah makan menu yang dikirim oleh Dojae, yang saat itu ia mengaku sebagai penggemar berat Sege. Sege sangat bahagia melihat perhatian kekasihnya. Saat syuting itulah tiba-tiba Sege mendapatkan firasat. Ia langsung berlari dan meninggalkan lokasi yang membuat sutradara dan para kru terheran. Sege lalu masuk ke dalam mobilnya dan di sana Womin sudah menunggu. Ternyata Sege berubah menjadi anak kecil yang berusia 10 tahunan. Womi lega karena ia membawa baju anak-anak untuk berjaga-jaga. Saat hendak pulang dan masuk ke rumah, Womi sengaja menggendong Sege dan menutupinya dengan mantel agar para tetangga tak melihat. Tiba-tiba seseorang datang yang ternyata adalah ibu kandung Sege. Sege hendak bersembunyi, namun semua itu sudah terlambat karena ibunya sudah memergokinya. Ibu Sege lantas bertanya siapakah anak kecil yang ada di rumah putrinya. Womi berkata jika anak kecil itu adalah keponakannya. Ibu Sege lega, namun tetap saja Womi tak bisa sering-sering mengajaknya ke rumah karena bisa jadi akan membuat gosip bagi Sege. Womi berkata jika saat ini Sege sedang syuting di luar kota, ia pun akan segera menyusul setelah mengambil uangnya yang ketinggalan. Di luar dugaan, ibu Sege justru meminta Womi meninggalkan keponakannya di rumah karena ia yang akan mengasuh agar Womi tak kerepotan. Womi dan Sege langsung panik mendengar hal itu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena ibunya terus memaksa. Keesokan harinya, ibu Sege menyiapkan sarapan untuknya. Wanita itu bertanya siapakah nama anak kecil itu. Sege hampir keceplosan dengan menyebut namanya sendiri. Saat sedang berbincang dengan ibunya, tiba-tiba Dojae menelpon. Sege pamit ke kamar mandi. Di sana, ia mengirimi Dojae sebuah pesan karena ia tak bisa mengangkat telepon karena saat ini ia sedang berubah. Sege juga melarang kekasihnya untuk tidak menghubunginya untuk sementara waktu. Sege yang sudah tak tahan dengan semua ini mengirimi Dojae sebuah pesan untuk segera datang ke rumahnya. Diam-diam Sege memberikan instruksi pada Dojae untuk berakting dan menjaganya sebentar agar sang ibu bisa meninggalkan rumah. Dojae langsung menyadari jika bocah itu adalah Sege setelah melihat kalung yang digunakannya.
Ibu Sege akhirnya meninggalkan rumah putrinya. Sege langsung menelpon Womi dan Eunho untuk mengajaknya bertemu. Ia meminta Eunho untuk menjadi walinya sementara waktu. Sege kembali menemui Dojae dan bertanya apa yang pria itu bicarakan dengan ibunya. Dojae berkata jika ibunya ingin Sege dan dirinya segera menikah. Tiba-tiba seseorang memotret keduanya dari kejauhan. Eunho yang melihatnya langsung menangkap paparazzi yang ternyata adalah Jo-hwan. Jo-hwan langsung menebak jika bocah itu adalah anak rahasia Dojae. Jo-hwan lalu mendekati Sege dan melihatnya dari jarak dekat. Sege sedikit khawatir dan tak nyaman, tapi ternyata Jo-hwan hanya ingin memberikan sebuah permen lollipop kepadanya. Jo-hwan masih penasaran dengan anak tersebut. Jika dirinya bukan anak Dojae, lalu apakah itu anak Eunho? Eunho mengelak karena dirinya saja belum menikah. Tiba-tiba Sege mendapatkan telepon dari nomor baru yang ternyata itu adalah kakek Dojae. Sang kakek senang ketika mendengar Dojae yang mengangkat telepon karena mengira kini Dojae dan Sege sudah berbaikan. Ternyata kakek bertanya, adakah saat ini yang sedang Sege inginkan? Karena ia akan mengabulkan apapun permintaan Sege. Singkat cerita, Sege sudah kembali ke wajahnya yang asli. Ia kembali ke rumah dan langsung memeluk ibunya ketika wanita itu membuka pintu. Ibunya sedikit heran mengapa Sege tiba-tiba memeluknya. Sege berkata jika ia sangat merindukan ibunya. Sege dan ibunya tampak berbincang bersama. Wanita itu mengungkit hubungan putrinya dengan Dojae dan menanyakan alasan mengapa Sege mencampakkannya. Ibunya juga meminta Sege untuk segera menikah dan memiliki keturunan. Keesokan harinya ibu Sege sudah tampak rapi. Ia berencana pergi ke suatu tempat. Sebelumnya, ia menyediakan beberapa makanan sehat di lemari es agar Sege bisa memakannya. Dojae yang baru pulang bekerja dibuat terkejut saat melihat Sege tengah berbincang dengan kakek dan ibunya. Kakek berkata jika ia sengaja mengundang Sege ke rumah karena putrinya ingin makan bersama. Surprise! Tiba-tiba Sarah juga datang dan ia sedikit terkejut melihat keberadaan Sege. Profesor Kang bercerita jika beberapa hari yang lalu Sarah berulang tahun. Ibu Dojae kaget dan meminta maaf karena ia tak ingat dengan ulang tahun Sarah. Sang kakek ternyata juga lupa ulang tahun Sarah. Ia menyalahkan Direktur Kim yang tidak memberitahunya jika ada keluarga yang berulang tahun. Sementara Dojae ternyata telah membawakan sebuah hadiah untuk Sarah berupa buku. Sarah berterima kasih dan tak menyangka mendapatkan hadiah dari kakak tirinya. Ia kemudian membahas mengenai hubungan Dojae dan Sege yang baru saja putus namun kini sudah berbaikan. Sege berkata jika ia datang hanya diundang oleh ketua. Suasana menjadi tegang saat Sarah menyindir tentang kekacauan yang dibuat Sege dan Dojae yang bisa menimbulkan masalah dalam keluarga besarnya. Sege tak mau kalah, ia menyindir Sarah dengan berkata jika tugas rumah tangga tampaknya sangat berat sehingga banyak orang yang memperkerjakan para pria untuk tugas itu. Sarah terdiam mendengarnya karena Sege seolah sudah mengetahui hubungannya dengan Eunho. Saat akan pulang, Sege memperingatkan Sarah agar tidak mempermainkan perasaan Eunho karena Eunho adalah pria baik. Setelah makan malam, keduanya pulang ke rumah Sege dan menghabiskan waktu dengan minum bersama. Tiba-tiba lampu padam dan di saat sedang bermesraan, lampu kembali menyala. Betapa terkejutnya Sege saat melihat ibunya berdiri tak jauh dari tempatnya berada. Sege mengira ibunya akan marah, namun ternyata tidak. Ibu Sege justru bahagia bahkan memanggil Dojae dengan sebutan calon menantu. Sege lalu menceritakan semuanya pada ibunya tentang keduanya yang berkencan pura-pura, kemudian putus dan berkencan sungguhan. Mereka lalu minum bersama dengan bahagia. Keesokan harinya, Jo-hwan melirik ke arah pintu kantor sembari berkata jika calon mertua Dojae telah datang. Benar saja, ibu Sege masuk ruangan kerja Dojae. Wanita itu rupanya memasakkan banyak menu untuk Dojae. Dojae merasa berterima kasih karena masakan ibu Sege sangatlah lezat dan memuji calon mertuanya itu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Dojae membawa ibu Sege ke sebuah mall dan membelikan banyak pakaian. Dia kesal mengapa ibunya harus menerima hadiah sebanyak itu. Sege lalu menelpon Dojae dan merasa tak enak hati karena ibunya sudah membuatnya repot. Keduanya lalu berjanji untuk bertemu esok hari dan menghabiskan waktu untuk berkencan. Keesokan harinya Dojae dan Sege bertemu di kafe. Sege berterima kasih atas hadiah yang diberikan pada ibunya. Seusai dari kafe, keduanya pergi ke rumah Sege dan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Keduanya lalu berjalan-jalan di sebuah taman. Sege melihat foto besar yang ada di gedung Dojae sembari berkata jika itu adalah foto dirinya. Sege tak sadar jika pembicaraan itu bisa membuat Dojae tak nyaman karena ternyata Dojae tak bisa mengenali jika foto besar itu adalah foto Sege. Melihat hal itu, Sege merasa tak enak dan meminta maaf pada kekasihnya. Setibanya di rumah, Sege banyak melamun. Tampaknya ia masih kepikiran tentang masalah yang ia hadapi bersama Dojae, penyakit Dojae dan penyakitnya sendiri yang begitu membuatnya pusing. Di lain sisi, Dojae juga tampak melamun sembari membuka catatan mengenai semua sosok Sege yang pernah ia temui.
Di lain sisi, Eunho menemui Sarah di kantornya. Rupanya Eunho membawa kue dengan sebatang lilin di atasnya sebagai hadiah ulang tahun. Sarah tersenyum sembari berkata jika sepertinya ia mulai menyukai Eunho. Ia berdoa agar Tuhan memberikan Eunho sebagai jodohnya. Dan jika semua itu terkabul, Sarah akan banyak berdonasi ke gereja. Tiba-tiba Segie mendapatkan panggilan telepon dari rumah sakit. Segie sangat terkejut dan cemas saat menerima kabar jika ibunya tengah dirawat. Ibu Segie ternyata mengidap penyakit kanker pankreas dan kemungkinan hanya bisa bertahan dalam waktu sebulan saja. Air mata Segie bercucuran. Ia tak percaya dengan semua yang terjadi, tapi inilah kenyataannya. Segie merasa dunianya akan runtuh mendengar kabar ibunya tidak baik-baik saja. Ia menangis dan meminta maaf pada ibunya. Segie bercerita jika dirinya tengah sibuk perawatan di saat ibunya berjuang melawan penyakit. Ia menganggap dirinya bodoh karena memikirkan dirinya sendiri, sementara ibunya terus memikirkan putrinya. Keduanya pun berpelukan dengan air mata yang terus mengalir. Dojae menjenguk ibu Segie di rumah sakit. Wanita itu berpesan jika suatu saat ia meninggalkan Segie, ia berharap Dojae mau menggantikan posisinya dan selalu berada di sisi Segie. Dojae berjanji akan selalu menjaga Segie apapun yang terjadi. Sejak saat itu Segie menghabiskan banyak waktu bersama ibunya. Ia ingin menjaga dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada wanita yang telah melahirkannya. Sayangnya, hanya beberapa hari berlalu, Segie berubah menjadi sosok wanita tua. Ia pun kesal dan marah pada dirinya sendiri karena ia tak ingin berubah di saat seperti ini. Segie tak bisa lagi ke rumah sakit untuk merawat ibunya. Ia hanya bisa menangisi nasibnya di rumahnya. Kesedihannya pun bertambah saat Dojae tak bisa menemaninya karena saat itu Dojae ada urusan bisnis di luar negeri. Segie menunggu saat dimana ia bisa berubah kembali menjadi wujudnya yang asli. Hingga suatu ketika Womi menelpon dan memberi kabar tentang kondisi ibu Segie yang memburuk. Segie langsung berlari ke rumah sakit dan tak peduli dengan wajahnya saat ini. Ia langsung menggenggam tangan ibunya. Ibu Segie awalnya bertanya siapakah wanita yang ada di hadapannya. Tapi pada akhirnya ia berkata jika ia mengetahui itu adalah putrinya meskipun wajahnya berbeda. Ibu Segie senang karena diberi kesempatan melihat Segie dengan wajah yang menua seperti dirinya. Segie menangis dan meminta ibunya untuk bertahan sampai ibunya bisa melihat wajahnya yang asli. Namun wanita itu akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Segie tak bisa menahan tangisnya. Ia histeris dan terus memanggil nama ibunya. Dojae datang dan langsung memeluk Segie. Sementara Segie tak hentinya menangis di kamar mandi. Saat itu ia merasakan ada sesuatu dan saat melihat kaca, ia mengetahui wajahnya telah kembali lagi. Segie menangis dan menyesal kenapa semua tidak berubah dengan cepat sehingga ibunya bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Segie dengan lemas keluar dari toilet dan kembali ke ruangan pemakaman. Sarah datang melayat dengan ketulusan yang terpancar di wajahnya. Saat hendak pulang, Sarah bertemu dengan Eunho. Ia berpesan agar Eunho menjaga Segie. Segie mungkin akan berusaha terlihat tegar dan baik-baik saja, namun di dalam hati, ia merasa hancur. Tampaknya Sarah benar-benar tulus mengkhawatirkan keadaan Segie, karena ia juga pernah mengalami hal yang sama, yang juga pernah kehilangan ibu tercinta. Dojae terus menggenggam tangan Segie yang masih terpuruk dengan kenyataan hidup. Kekhawatiran pun muncul dalam benak Segie jika suatu ketika ia mendadak mati sebagai orang lain dan tak ada yang menyadarinya. Segie datang ke rumahnya untuk membersihkan barang-barang milik ibunya. Ia melihat video yang ternyata direkam saat ibunya tengah sakit. Keesokan harinya Segie kembali beraktivitas untuk syuting. Womi sedikit khawatir apakah Segie sudah baik-baik saja. Sesuai permintaan ibunya, Segie melakukan aktingnya dengan sempurna. Saat akan pulang, Yuri masih memikirkan Segie. Ia teringat saat ia melayat ke rumah Segie. Saat itu, ia melihat Segie keluar dari toilet. Namun Yuri tak melihatnya masuk, karena sebelumnya Yuri juga ada di toilet tersebut. Yuri lalu menelpon seseorang dan memintanya untuk membuntuti Segie. Ibu Dojae meminta putranya menjaga Segie, karena hari-hari ini adalah hari yang sulit bagi gadis itu. Dojae berpikir apa yang dikatakan ibunya memanglah benar. Ia langsung bergegas menemui Segie dan menjaganya sepanjang malam. Hari ini adalah hari terakhir Segie menjalani proses syuting. Sesuai janjinya, Segie dan Dojae lalu menghabiskan waktu bersama. Dojae bahkan sengaja menyewa sebuah pesawat untuk keduanya. Setelah melihat langit dari atas ketinggian, keduanya lalu menghabiskan waktu di sebuah taman dan pantai. Di lain sisi, Eunho melewati toko bunga dan teringat dengan Sarah. Ia membelikan Sarah bunga marigold yang memiliki arti kebahagiaan yang ditakdirkan. Eunho mengucapkan harapan saat memberikan bunga itu. Ia berkata apakah ada yang ingin Sarah ucapkan karena dia sudah akan mendaftar seminari. Direktur Kim menerobos masuk ke ruangan Sarah yang tengah bekerja.
Setelah berbasa-basi sejenak, ia berkata jika Choi Ki-ho telah kembali ke Korea, pria tersebut diceritakan akan menjadi calon suami Sarah. Jabatan Choi Ki-ho sebagai presdir disinyalir bisa memperkuat pengaruh Sarah karena pria itu berasal dari konglomerat dan juga seorang putra tunggal. Di lain tempat, Eun-ho bekerja sebagai supir dan kali ini mendapatkan pelanggan dari kelas VIP di sebuah klub malam. Setibanya di sana, Eun-ho mendengar dua pria tengah berbincang. Salah satu pria itu ternyata adalah presdir Ki-ho. Ternyata Ki-ho berencana memanfaatkan Sarah untuk menjatuhkan Sunho Group. Eun-ho memperkenalkan diri jika ia adalah supir yang sedang bertugas. Ketika mengantar pria itu, Eun-ho sempat mendengar pria tersebut menelpon seseorang yang kemungkinan adalah wanita simpanannya. Hal itu pun membuat Eun-ho yakin jika pria tersebut hanya mempermainkan Sarah. Eun-ho yang mendengarnya pun sedikit kesal. Setelahnya, Eun-ho pergi ke gereja. Di tempat itu, Eun-ho berkata pada pastor jika ia belum terlalu yakin dengan keputusannya. Sarah lalu menyusul Eun-ho di gereja. Ia mengungkapkan alasan mengapa selama ini menyukai Eun-ho. Saat akan pulang, Eun-ho ternyata menemui Sarah di rumahnya. Eun-ho terdiam sebentar lalu bertanya, apakah benar Sarah sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Choi Ki-ho. Awalnya Sarah berencana untuk menyembunyikan semua ini, namun saat itu ia memiliki niatan untuk memberitahu Eun-ho. Tepat di saat itulah Ki-ho datang. Sarah langsung menyuruh Eun-ho untuk pulang saja dan berbicara di lain waktu. Sarah masuk bersama Ki-ho. Ia berkata jika sudah mengetahui Ki-ho datang ke Korea sehingga tak begitu kaget dengan kemunculannya. Ki-ho lantas bertanya siapakah pria yang tadi bersama Sarah. Sarah hendak meninggalkan Ki-ho, namun ia terhenti begitu Ki-ho menyinggung mengenai Do-jae yang sudah sejak lama sebenarnya ingin Sarah jatuhkan. Ki-ho akan memastikan jika Sarah bisa menguasai perusahaan Do-jae karena ia juga akan terbantu jika grup Sunho menjadi milik Sarah. 나도 좋으니까. Eun-ho lalu mengajak Segi untuk minum bersama. Segi terheran mengapa Eun-ho banyak minum padahal sebelumnya Eun-ho tak pernah melakukan hal itu. Segi berpikir tampaknya Eun-ho mabuk karena sedang patah hati. Ia rupanya tahu siapakah wanita yang dimaksud Eun-ho yang tak lain adalah Sarah. Segi lalu menyarankan agar Eun-ho segera memberitahukan isi hatinya pada Sarah. Yuri tampak ketemuan dengan orang suruhannya, namun ia tak mendapatkan informasi apapun. Yuri tak putus asa, ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sege. Apakah itu seorang anak atau rahasia lain, sehingga ia tetap memerintahkan orang tersebut untuk memata-matai Sege. Saat Sege dan Womi sedang mengobrol, ia melihat seseorang tengah memperhatikannya. Ia pun mulai curiga jika pria tersebut mencoba mencari tahu tentang kelemahan Sege. Womi berpikir jika pria itu kemungkinan adalah reporter yang ingin mencari bahan informasi. Saat itu ia meminta Sege untuk lebih berhati-hati. Womi lalu meminjam jaket Sege karena ia mulai kedinginan. Setibanya di rumah, Sege langsung masuk untuk berganti baju karena ia akan makan malam dengan Do-jae. Womi keluar dari mobil, namun tiba-tiba Do-jae datang dan memanggilnya dengan nama Sege. Kemungkinan hal itu terjadi karena Womi menggunakan jaket Sege. Do-jae berpikir jika itu adalah kekasihnya. Do-jae terdiam sejenak lalu meminta maaf dan pergi setelahnya. Womi terheran mengapa Do-jae tak bisa mengenali wajahnya. 죄송합니다. Di lain sisi, Jo-hwan tampak kebingungan setelah melihat catatan Do-jae mengenai orang-orang terdekatnya. Hal itu pun membuat Jo-hwan kebingungan karena di sana terdapat catatan tentang Sege dengan wajah yang berbeda. Terlihat Do-jae menyetir menuju rumahnya. Ia sedikit kecewa karena tak jadi makan bersama dengan Sege setelah kejadian yang ia alami bersama Womi. Tiba-tiba seorang pengemudi mobil dari arah berlawanan menghentikan Do-jae. Ternyata itu adalah Sarah. Sarah menghampiri Do-jae dan melemparkan sebuah amplop. Sepertinya Sarah sudah mengetahui jika Do-jae mengidap penyakit prospagnosia. Do-jae terdiam saat mendengar ucapan Sarah. Ia tampak terkejut dan tak menyangka Sarah telah mengetahuinya. Sarah selama ini berpikir jika Do-jae mengabaikannya saat berpapasan, namun ternyata ia keliru karena saat itu ternyata Do-jae sedang sakit. Do-jae membuka amplop rekam medis saat ia kecelakaan. Ia pun terheran karena seingatnya ia sudah membuang rekam medis tersebut agar orang lain tidak mengetahuinya. Do-jae berkata jika selama ini ia sebenarnya mengenali wajah Sarah karena setiap kali bertemu dengannya, Sarah selalu meluapkan amarah dan berbicara duluan. Sarah terdiam mendengar hal itu karena mengetahui ternyata selama ini Do-jae banyak melewati kesulitan yang ia pendam seorang diri. Keesokan harinya, Do-jae menceritakan masalah Sarah kepada Jo-hwan. Jo-hwan dan Do-jae menebak jika Direktur Kim yang membocorkan rekam medis tersebut kepada Sarah. Sepertinya mulai saat ini keduanya harus berhati-hati. Eun-ho pulang ke rumahnya, ia terkejut melihat ibu, ayah dan adiknya membawakan surprise dan sebuah kue. Ibunya berkata jika dirinya sudah mengambil keputusan untuk mendukung keinginan Eun-ho. 네가 바라는 대로 해주기로. Namun sebaliknya, Eun-ho justru mengurungkan niatannya untuk menjadi pendeta. Ara menduga jika kakaknya tengah memiliki kekasih. Mereka pun bahagia mendengar keputusan Eun-ho. 뭐가 왜 저래? 하는
Direktur Kiho dan Kim tampak mengobrol mengenai rencana mereka untuk menjatuhkan Dojai lewat bantuan Sarah. Jika Sarah sudah berhasil mendapatkan perusahaan Dojai, maka selanjutnya merekalah yang akan merebutnya dari Sarah. Kiho lalu mengajak Sarah berjalan-jalan di sebuah mall. Saat itu Kiho bertanya mengapa Sarah tak begitu bersemangat untuk menjatuhkan Dojai. Sepertinya Sarah sudah mengetahui jika Kiho berniat jahat. Sarah tak sengaja mengenai pria yang tengah berjalan di belakangnya, hingga kopi yang dibawa pria itu tumpah dan mengenai baju serta sepatu Sarah. Bukannya meminta maaf, Kiho justru memberikan uang pada pria itu dengan gayanya yang sangat sombong. Giliran Sarah yang mengomeli Kiho karena Kiho tak tahu cara meminta maaf. Kiho bahkan menyuruh Sarah membeli sepatu baru, maka semuanya akan beres. Tiba-tiba Anho datang dan mengelap sepatu Sarah yang ternoda kopi. Kiho kesal melihat hal itu. Ia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut setelah melihat kejadian yang begitu menyedihkan baginya. Anho lalu mengajak Sarah di tempat ia minum bersama Segi dan Womi. Di sana keduanya mengobrol tentang alasan mengapa Anho ingin menjadi pendeta. Sarah terkejut karena dari ucapan Anho tersirat jika Anho berubah pikiran karena mulai menyukainya. Di lain sisi, Yuri datang ke salon kecantikan. Secara kebetulan, Segie juga ada di tempat itu. Yuri langsung mengungkit kemunculan aktor cilik setelah Segie menghilang. Womi ternyata ada di tempat yang sama. Ia langsung membela Segie dengan berkata jika anak itu adalah keponakannya. Suatu hari, Womi ternyata telah memantau pria penguntit dan berhasil menangkapnya. Womi dan Segie memaksa pria itu untuk mengaku, karena jika tidak, ia akan membawanya ke kantor polisi. Pria itu akhirnya mengaku jika Yuri yang telah mengirimnya untuk memata-matai Segie. Segie tak habis pikir dan langsung mengajak Yuri ketemuan. Ia berniat melaporkan Yuri ke polisi atas apa yang sudah Yuri perbuat. Yuri menantang balik Segie dan memastikan jika ia akan menyebar video Segie saat di toilet sebelum ia masuk penjara. Tak hanya di toilet, Yuri menceritakan tentang rasa penasarannya saat Womi menganggap pria suruhannya sebagai Segie. Ia juga curiga saat Segie selalu mengambil cuti selama 1 minggu setiap bulannya. Yuri akhirnya mengetahui jika Segie bisa berubah wujud. Ia lantas bertanya hal apakah yang membuat Segie mengalami hal demikian. Yuri menantang Segie untuk ikut dalam reality show-nya dengan kamera yang akan standby selama 24 jam. Ia ingin membuktikan apakah Segie benar-benar bisa berubah wujud. Di lain sisi, Sarah ikut dengan Dojai ke ruangannya. Ia menceritakan jika rekam medis itu memang berasal dari Direktur Kim. Ia menduga jika Direktur Kim dan Kiho sedang bekerja sama untuk menjatuhkan Dojai. Sarah berubah lebih baik karena ternyata pria yang ia sukai membenci orang jahat. Keesokan harinya Segie terkejut karena ia berubah menjadi seorang pria tua. Padahal hari ini adalah hari di mana ia berjanji untuk ikut ke acara reality show Yuri. Yuri berusaha menelponnya berulang kali agar Segie datang, namun Segie tak juga menampakkan diri. Yuri lalu mengajak para kru ke rumah Segie agar Segie tertangkap basah oleh semua orang. Womi yang mendengarnya pun dibuat panik. Ia lalu mengendarai mobilnya dan meminta seorang reporter untuk membuat berita jika dirinya mengalami kecelakaan. Womi sengaja menabrakkan mobilnya pada sebuah pohon hingga akhirnya ia masuk ke rumah sakit. Hal itu pun membuat Yuri kesal karena rencananya gagal total. Di lain sisi, Segie sangat bersedih mendengar kabar jika manajernya tengah kecelakaan. Kali ini ia merasa putus asa. Segie berniat untuk menghilang selama beberapa hari. Singkat cerita, sudah 1 minggu sejak Segie menghilang. Dojai pun diliputi kecemasan. Hingga pada akhirnya di suatu malam, ia berpapasan dengan seorang pria tua yang memakai hoodie untuk menutupi wajahnya. Ternyata pria tua itu juga sedang melihat ke arah Dojai. Dojai langsung mengenali jika itu adalah Segie. Tiba-tiba ponsel Dojai berdering yang ternyata dari Segie yang berada di seberang jalan sana. 나 얼굴이 Dojai menceritakan pada Womi jika ia bertemu dengan Segie dengan wujud seorang pria tua. Sementara itu Segie sangat merindukan kekasihnya. Ia memberanikan diri untuk langsung menemui Dojai yang baru saja keluar dari kantor. Keduanya lalu berbincang di dalam mobil. Dojai berkata jika ia menyesal karena sempat berpikir jika dirinya tak bisa menerima kondisi Segie sebagai pria tua. Namun setelah bertemu dengan Segie lagi, membuatnya yakin jika ia akan tetap mencintai Segie bagaimanapun rupanya. Segie yang mendengar hal itu pun merasa terharu hingga keduanya berpelukan. Sebuah keajaiban terjadi yang mana Segie berubah menjadi dirinya yang asli. Segie langsung menemui Womi. Ia mengatakan jika Womi seharusnya tak berkorban sejauh itu untuknya. Womi hanya tersenyum. Ia berkata jika siap melakukan apapun untuk Segie, termasuk berperang melawan Yuri. Di lain sisi, Yuri masih kesal setelah menghilangnya Segie. Ia berencana membocorkan semua rahasianya. Yuri menemui reporter Park dan membeberkan video CCTV di kamar mandi. Tiba-tiba Segie datang. Ternyata reporter itu sudah diam-diam menghubungi Segie terlebih dulu. Segie sengaja menyiram Yuri dengan jus hingga semua orang melihatnya.
Ia berbisik ke telinga Yuri. Segie seolah tak peduli dengan apa yang orang lain katakan, karena ia sudah terbiasa mendapatkan image jelek dari para netizen. Segie juga meminta Yuri untuk berhenti menyebarkan rumor tentang wajahnya yang bisa berubah. Ia bahkan mengancam akan menghabisi Yuri dengan penampilannya yang berbeda, sehingga tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mendengar hal itu pun membuat Yuri merasa ketakutan. 이제 좀 겁이 나? Suatu ketika artikel terbaru muncul. Hal itu menyebut tentang Yuri yang terus berkata omong kosong mengenai Segie yang bisa berubah wajah. Dalam artikel itu juga disebutkan mengenai penyebabnya, karena Yuri terlalu membenci Segie sehingga ia kehilangan kewarasannya dengan menyebarkan rumor yang tak masuk akal. Segie dan Womi membaca artikel tersebut dan tertawa bahagia karena pada akhirnya keduanya bisa membuat Yuri tak bisa berkutik. Do-jae terlihat makan malam bersama keluarga besarnya. Di saat itulah ia jujur jika menderita penyakit prospagnosia. Sang kakek sangat terkejut mendengarnya. Ia pun marah karena tak ada satupun dari mereka yang menceritakan hal ini. Sarah angkat bicara. Ia menyebut alasannya karena sang kakek tak ingin ada satupun kelemahan pada Do-jae, dan itulah mengapa alasan Do-jae selalu menyembunyikan penyakitnya. Mendengar hal itu membuat kakek bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Terlebih selama ini ia sudah sering memarahi cucunya. Pada kesempatan itu juga, Sarah menceritakan jika ia sudah berniat membatalkan pernikahannya dengan Presdircho. Sedari dulu ia tak pernah menyukai pria itu, terlebih saat ini Presdircho dan Direktur Kim sama-sama sudah mengetahui penyakit Do-jae, sehingga mereka bisa memanfaatkan kelemahan itu untuk menjatuhkan Do-jae. Sang kakek meminta mereka untuk menangani masalah ini karena ia tak mau grup Sunho hancur hanya karena direkturnya yang penyakitan. Keesokan harinya Sarah mengajak Eunho makan malam. Keduanya terkejut saat memasuki restoran karena di sana sudah ada Segie dan Do-jae tengah makan malam. Pada akhirnya Eunho dan Sarah bergabung dengan mereka. Do-jae terkejut dan tak menyangka jika selama ini adiknya berkencan dengan Eunho. Ia meyakinkan Eunho jika Sarah sebenarnya memiliki hati yang lembut. Mereka pun tertawa lepas saat Segie meledek Sarah dan Do-jae dan bersulang bersama. Sepulangnya dari makan malam, Segie bertanya pada Do-jae bagaimanakah pertemuan keluarganya tempo hari. Do-jae menceritakan jika semua berjalan lancar, yang mana keluarganya sudah menerima kondisinya. Keesokan harinya Do-jae menceritakan kondisinya pada para staf. Ia meminta maaf jika selama ini menyulitkan mereka karena penyakitnya itu. Para karyawan pun tampak terkejut sekaligus prihatin dengan kondisi Do-jae. Mereka juga menyimpan kekhawatiran apabila Dewan Direksi mengetahui kelemahan Do-jae. Di lain sisi, Direktur Kim dan Ki-ho tampak kecewa mendengar kabar jika Do-jae sudah memberitahu semua orang mengenai penyakitnya. Itu artinya kini tak ada lagi yang bisa menjadikannya untuk menghancurkan Do-jae. Ki-ho mendatangi Sarah. Ia kecewa dan marah karena Sarah kini lebih berpihak pada kakak tirinya. Karena saking marahnya, Ki-ho bahkan hendak memukul Sarah. Beruntungnya Eunho datang dan berusaha menahan tangan Ki-ho. Setelahnya, Ki-ho menemui Do-jae dan mengancam untuk membatalkan kontrak kerjasama. Do-jae dengan santai mempersilahkan Ki-ho untuk membatalkannya. Ia menganggap sudah tak ada lagi alasan mengapa dirinya harus menghormati Ki-ho. Terlebih Sarah sudah mencampakannya. Di malam harinya Do-jae tampak berbincang dengan Segie di rumah. Segie bertanya mengenai awal mula Do-jae mengidap penyakit prospagnosia. Do-jae menyebut jika hal itu bermula saat dirinya ke Eropa untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Namun sebelum ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat, ia melihat seorang nenek yang menyeberang dan hendak tertabrak mobil. Tanpa pikir panjang, saat itu Do-jae langsung membantu si nenek hingga dirinya lah yang menjadi korban. Do-jae lalu dilarikan ke rumah sakit dan setelah siuman, ia baru menyadari jika tak bisa mengenali wajah orang di sekitarnya. Segie langsung syok mendengar cerita itu karena dirinya adalah nenek yang telah diselamatkan Do-jae yang saat itu sedang berubah wujud. Segie sangat sedih dan langsung pergi dari rumah Do-jae. Do-jae yang melihatnya pun hanya bisa terheran. Di dalam mobil, Segie menangis karena ia merasa bersalah. Ketika tiba di rumah, Do-jae menelpon dan bertanya tentang keadaan Segie. Segie hanya diam dan berusaha menahan tangisnya sembari mengaku jika dirinya lah yang menjadi penyebab apa yang dialami oleh Do-jae. Segie dengan air mata yang berlinangan berusaha menjelaskan pada Do-jae jika dirinya lah yang menyebabkan Do-jae mengalami kecelakaan. Do-jae terkejut dan langsung menuju ke rumah Segie. Awalnya Segie tak mau membukakan pintu, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk menghadapi Do-jae dan mengatakannya secara langsung mengenai kejadian yang menghancurkan hidup Do-jae. Do-jae terlihat tenang. Ia meyakinkan Segie jika semua akan baik-baik saja, meskipun Segie akan mengalami penyesalan seumur hidupnya. Setelah pulang dari rumah Segie, Do-jae melihat catatan tentang penyakitnya setelah kecelakaan terjadi. Do-jae teringat jika kala itu Dr. Oh menjelaskan penyakitnya yang bisa sembuh total, namun untuk melakukan operasi sangatlah beresiko, bahkan bisa membahayakan nyawanya.
Keesokan harinya, Cho Hwan mengabarkan jika Direktur Kim meminta menggelar rapat Dewan Direksi. Cho Hwan khawatir Direktur Kim sengaja melakukan ini untuk memojokkan Do Jae lewat kelemahannya. Benar saja, sebelum Do Jae datang, Direktur Kim menghasut para direksi dan membicarakan mengenai penyakit Do Jae yang kian parah. Do Jae marah melihat kelakuan Direktur Kim yang sudah sangat keterlaluan. Ia langsung berkata akan memecat Direktur Kim. Direktur Kim berkata pemecatan itu tak bisa Do Jae lakukan karena semuanya harus dengan prosedur. Do Jae membantah dan akan tetap memecat pria itu bahkan tanpa prosedur sekalipun. Direktur Kim berdalih jika ketua pasti tak akan menyetujui semua ini. Secara kebetulan, kakek Do Jae tiba-tiba datang. Ketua Kim langsung mengadu dan berharap kakek Do Jae akan mendukungnya. Namun ternyata kakek Do Jae lebih memilih pada cucunya sendiri, sehingga Direktur Kim dipecat secara tak hormat dari T-Road Air. Cho Hwan terlihat lega dan bahagia karena ternyata sang kakek memihak pada Do Jae. Di lain sisi, Sekie tampak serius menjalani proses pemotretan iklan. Ia berencana untuk menyelesaikan iklan yang ada di perusahaan Do Jae. Ia tampak profesional saat pemotretan berlangsung. Namun setelah usai, Sekie kembali murung karena masalah yang kini ia hadapi. Womi sepertinya paham jika Sekie sedang ada masalah dengan kekasihnya. Womi berkata jika sebelumnya melihat Do Jae datang saat Sekie menjalani syuting iklan. Sekie yang mendengarnya lalu meminta Womi untuk menghentikan mobil. Ia memesan taksi dan kembali ke kantor Do Jae. Setibanya di sana, ia melihat kekasihnya keluar dari kantor. Sekie menatapnya dari kejauhan dengan air mata yang berkaca-kaca. Do Jae lalu mengajak Eun-ho untuk minum bersama. Ia lantas bertanya, apakah boleh dirinya membenci Tuhan? Karena saat ini, ia harus menghadapi penderitaan yang begitu berat. Tak hanya pada dirinya sendiri, penderitaan itu juga dialami oleh Sekie. Eun-ho berusaha menenangkan Do Jae yang saat itu tengah mabuk. Saat bertemu Sekie, Eun-ho menceritakan hal yang baru saja ia alami. Eun-ho berpikir Do Jae mengajaknya minum karena pria itu ada masalah namun tak memiliki teman untuk bercerita. Sekie lalu meminta Eun-ho untuk tidak menemui Do Jae lagi. Hal itu pun membuat Womi berpikir apakah benar Sekie habis putus dengan Do Jae. Ia hanya berkata pada Eun-ho jika dirinya akan memberikan Eun-ho uang berapapun yang Eun-ho minta. Sekie juga berpesan pada Eun-ho untuk menjaga Womi karena ia akan segera pergi. Eun-ho pun semakin terheran. Ia menduga apakah kelakuan aneh Sekie berhubungan dengan dirinya yang akan berubah wujud. Sekie terlihat meminta maaf pada mendiang ibunya karena tak bisa menuruti permintaannya untuk segera menikah. Setelahnya, Sekie menemui ibu Do Jae dan berkata jika ia tak bisa lagi bersama putranya. Ibu Do Jae bersedih dan memohon agar Sekie tidak meninggalkan Do Jae karena semenjak Sekie bersama putranya, Do Jae terlihat ceria dan lebih bahagia. Sekie meminta maaf karena ia tak bisa melakukannya. Tepat di saat itulah Do Jae datang dan mengajak Sekie berbicara empat mata. Sekie dilanda kesedihan yang mendalam. Ia rupanya sudah bertekad berpisah dengan pria yang sangat ia cintai. Ia tak ingin menyulitkan Do Jae lagi dan perasaan bersalah selalu membuatnya tidak tenang menjalani hidup. Do Jae berusaha meyakinkan Sekie namun tidak berhasil. 헤어져요. Sekie menemui Womi. Ia berkata jika akan menjalani cuti dari dunia keartisan. Womi sebenarnya sudah menduga akan hal tersebut, namun ia terheran masalah apakah yang kini melanda Sekie. Womi terkejut setelah mendengar pengakuan dari Sekie terkait kecelakaan yang Do Jae alami. Ia meyakinkan Sekie jika semua itu bukanlah kesalahannya, melainkan sebuah kecelakaan yang Sekie pun tidak berharap itu terjadi. Singkat cerita, berita mengenai Sekie yang pensiun dini sudah tersebar di seluruh media. Cho Hwan memberikan artikel mengenai Sekie kepada Do Jae. Tepat di saat itulah Sekie menelpon kekasihnya untuk meminta maaf karena ia tak bisa menepati janji untuk tidak melarikan diri. Do Jae langsung khawatir dan bertanya di manakah keberadaan Sekie saat ini. Sekie tak menjawab, ia hanya berkata sangat mencintai Do Jae dan menutup teleponnya. Do Jae tak tahan lagi dengan semua ini, ia merasa cemas akan kehilangan gadis yang ia cintai. Do Jae langsung pergi ke rumah Sekie, namun di sana ia tak menemukan siapapun. Tempat di mana foto-foto Sekie saat berubah terlihat berantakan. Do Jae bisa melihat sebuah figura besar, yang mana figura itu akan digunakan Sekie dengan wajah aslinya sebelum ia meninggal. Saat itu Do Jae hanya tertunduk dan menangis pilu. 1 tahun berlalu, Do Jae ternyata memutuskan untuk melakukan operasi, dan operasi itu pun berjalan dengan baik. Dr. Oh sangat puas karena Do Jae bisa normal seperti sedia kala. Ia yakin jika ada seseorang yang mendorong Do Jae untuk yakin akan operasi itu. Keluarga Do Jae ikut senang dengan kesembuhan putranya. Sementara itu di lain tempat, Sekie berada di kampung halamannya. Ia memilih untuk menenangkan diri di tempat tersebut. Womi datang untuk mengajaknya pergi ke kota dan kembali berakting, namun Sekie menolaknya. Kegiatan Sekie saat ini adalah merajut dan merawat tanaman. Sekie merajut setiap kali ia merindukan Do Jae.
Meskipun berjauhan, rupanya Do-jae tetap mengetahui kabar Sege dari Womi. Di lain sisi, Sarah bertemu dengan Eun-ho. Keduanya berbincang mengenai Do-jae yang sudah kembali dari operasi dan juga mengenai rencana masa depan Eun-ho. Eun-ho bercerita jika profesi hakim sepertinya akan cocok dengannya. Sarah terkejut dan berkata jika menjadi hakim sangatlah susah dan membutuhkan waktu yang lama. Sarah pun tambah terkejut saat mengetahui jika Eun-ho ternyata adalah lulusan fakultas hukum. Sarah pun akhirnya paham mengapa ibu Eun-ho sangat menentang putranya menjadi pendeta. Suatu hari Do-jae menelpon Jo-hwan dan berkata jika ia hendak ke suatu tempat. Jo-hwan sudah tahu kemanakah Do-jae akan pergi. Jo-hwan sedikit sedih karena saat ini Jo-dae bisa pergi kemanapun tanpa dirinya. Padahal sebelumnya Do-jae selalu bepergian dan bekerja bersamanya. Do-jae ternyata pergi menemui sang kekasih. Keduanya akhirnya bertemu di depan toko buku. Sege sangat terkejut melihat kekasihnya datang. Ia pun bahagia dan saling berpelukan. Sege lalu mengajak Do-jae ke rumahnya. Di sana Do-jae mengatakan jika ia sudah melakukan operasi dan sudah sembuh total. Ia melakukannya demi Sege. Sege pun bergembira dan merasa bersalah karena Do-jae mempertaruhkan nyawa untuk operasi tersebut. Yang mana sebenarnya operasi itu memiliki tingkat keberhasilan yang sangat minim. Do-jae tersenyum dan bersyukur karena berkat Sege ia memiliki keberanian dan bisa seperti saat ini. Keesokan harinya setelah melepaskan Do-jae pergi, Sege langsung menelpon Womi dan berkata jika ia akan kembali ke Seoul. Setibanya di Seoul, Do-jae menemui ibunya dan bercerita jika ia sudah menemui Sege. Ia mungkin sedikit khawatir jika ibunya tak lagi merestui hubungannya dengan gadis itu karena Sege telah melarikan diri. Rupanya ibunya sudah menyerahkan semua keputusan pada Do-jae karena melihat putranya sudah sembuh saja sudah sangat berarti bagi dirinya. Kali ini ia tak akan melarang Do-jae untuk memilih atau melakukan apapun yang ia inginkan. Akhirnya Sege kembali ke rumahnya di Seoul. Eun-ho menunggunya dengan perasaan yang lega sekaligus bahagia. Ia mengadu jika selama Sege pergi, Womi selalu memukuli dan memarahinya. Sege hanya tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya yang sedang bertengkar. Kali ini ia merasa benar-benar berada di rumahnya. Keesokan harinya Sege mengunjungi Do-jae ke kantor dengan membawa buket bunga. Do-jae sangat senang dan mengabarkan jika ia naik jabatan sebagai presdir dan hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Sege senang dan menjadikan bunga itu sebagai ucapan selamat. Sege juga mengajak Do-jae untuk makan ramyeon dan merayakan kenaikan jabatannya. Keduanya pergi ke rumah Do-jae. Begitu masuk, Sege disambut dengan banyak foto dirinya yang setiap kali berubah. Do-jae rupanya memindahkan foto-foto itu ke rumahnya. Tak hanya itu saja, Sege juga bisa melihat poster dirinya. Sege lantas bertanya, untuk apa sebenarnya poster tersebut? Do-jae berkata jika itu adalah sebagai obat ketika ia merindukan sang kekasih. Bahkan Do-jae sering mendengar suara Sege ketika merindukannya. Beberapa hari kemudian, Womi terlihat sangat senang karena hari ini Sege mulai syuting untuk sebuah proyek baru. Namun kebaliknya Sege membuat banyak orang suka dan ada juga yang membencinya karena sebelumnya Sege telah mengumumkan jika dirinya telah pensiun. Sege tak mengambil pusing atas cibiran orang yang tak suka padanya karena ini adalah dampak atas apa yang ia lakukan. Di rumahnya, Sege dan Do-jae kembali mengatur foto-foto Sege di rumah seperti sedia kala. Di sebuah figura yang paling besar, Sege meletakkan fotonya yang asli bersama Do-jae. Melihat foto keduanya terpampang, Sege kembali merasakan kekhawatirannya. Apakah Do-jae akan selalu bersama jika suatu saat ia kembali berubah menjadi orang asing? Sarah memberikan bunga pada Sege sebagai ucapan selamat karena Sege akan datang ke acara festival. Ia memberi tawaran pada Sege untuk menjadi bintang iklannya karena kontraknya dengan perusahaan Tirot Air akan segera habis. Tiba-tiba Do-jae datang dan protes karena Sege hanya akan menjadi brand ambasadornya. Mereka pun terlihat berdebat hingga Womi datang dan mengingatkan mereka untuk membawa kontrak jika ingin bekerja sama dengan Sege. Setelahnya, Do-jae mengajak Jo-hwan untuk makan siang bersama. Jo-hwan tak mau karena ia sedang sibuk. Jo-dae menggoda Jo-hwan karena saat ini Jo-hwan sudah menjadi seorang direktur. 정 본부장님 올. Sege tengah melakukan wawancara bersama rekan-rekannya di film terbaru mereka. Namun Sege kembali membuat masalah karena berdebat dengan Lee Sang-young, lawan mainnya di film tersebut. Womi kesal karena Sege tak henti-hentinya membuat masalah. Ia yakin jika saat ini Sege akan menjadi peringkat pertama di mesin pencarian berita gosip. Benar saja, Sege menjadi trending topik. Namun bukan karena ia membuat masalah saat wawancara, melainkan gosip terbaru jika Sege dan Sang-yeon berkencan saat keduanya syuting. Sege hanya tak habis pikir dengan skandal baru itu. Do-jae juga tak terpengaruh dengan gosip murahan karena sejatinya dirinya lah kekasih Sege yang asli. Hari ini Sege bertemu dengan Sarah untuk sekedar berbincang. Sarah bertanya apakah Sege sudah putus dengan kakaknya setelah ia melihat gosip itu. Sege terkekeh dan berkata jika ia tak akan pacaran dengan pria yang lebih muda.
Sege justru mempertanyakan hubungan Sarah dengan Eunho. Apakah keduanya sudah putus? Sarah membantah hal itu. Hanya saja ia sengaja mengajak Sege untuk berbincang karena ia tak bisa menemui Eunho. Karena menurutnya Eunho hanya menelponnya setelah pulang bekerja. Sarah rupanya tahu jika Eunho melakukannya dengan maksud agar Sarah tidak terganggu. Womi dan Jo-hwan bertemu untuk membahas mengenai masalah Sege dan Do-jae. Tak hanya rumor mengenai Sege yang berkencan dengan pria muda, namun juga masalah Do-jae yang kemungkinan selingkuh dengan seorang wanita cantik. Jo-hwan berpikir Do-jae selingkuh karena melihat foto Do-jae bersama seorang wanita. Ia lantas menyimpulkan kemungkinan Sege berselingkuh setelah mengetahui Do-jae juga memiliki wanita simpanan. Jo-hwan mengaku memiliki ide untuk menyatukan Sege dan Do-jae lagi. Womi hanya terdiam karena wanita lain yang dilihat Jo-hwan di kala itu adalah Sege sendiri. Malam harinya saat sedang berkumpul, Womi sekaligus membagikan undangan pernikahannya. Mereka terkejut mengapa Womi begitu mendadak dan tak menceritakan pada mereka tentang rencana pernikahannya itu. Sege dan Eunho tak menyangka Womi ternyata benar-benar memiliki kekasih dan ingin membina rumah tangga. Womi membagikan undangan kepada mereka sembari meminta hadiah. Jo-hwan yang mabuk berat meminta Do-jae untuk berkata jujur jika memang ia berselingkuh. Do-jae berkata jika di hari itu Sege berubah wujud dan itulah yang Jo-hwan lihat. Eunho meminta Do-jae lebih berhati-hati saat berjalan bersama dengan Sege karena sewaktu-waktu wanita itu bisa berubah wujud. Hal itu pun bisa menjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi dengan Jo-hwan. Jo-hwan hanya kebingungan dan menganggap ucapan mereka omong kosong belaka. Setelah tiba di rumah Sege, Do-jae langsung memeluk wanita pujaan hati sementara Eunho memeluk Sarah. Jo-hwan dan Womi yang melihatnya pun dibuat kesal dan meminta mereka untuk segera pulang saja. Pagi itu, Sarah mengantar Eunho ke kampus. Ia melihat Eunho digoda oleh seorang gadis. Mengetahui hal tersebut, Sarah kembali lagi dan meminta Eunho untuk masuk ke dalam mobilnya. Ia akan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sarah ternyata membawa Eunho ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga Eunho. Dengan yakin, Sarah meminta restu pada keluarga mereka untuk segera menikahi Eunho. Ibu Eunho sedikit terkejut dengan kedatangan dan pengakuan yang begitu tiba-tiba dari Sarah. Wanita itu pun lantas bertanya, apakah pekerjaan Sarah saat ini? Sarah hanya tersenyum sembari berkata, jika ia adalah pewaris perusahaan. Ibu Eunho merasa lega dan sangat senang mendengarnya. Keluarga Eunho langsung setuju dan mendukung rencana pernikahan mereka. Eunho menggenggam tangan Sarah dan memperlihatkan senyum bahagia. Hari ini Sege ada jadwal pemotretan. Seluruh kru dan Sege dikejutkan dengan kedatangan satu mobil makanan yang dikirim oleh Do-jae. Womi pun berpikir jika sepertinya Do-jae sedikit terganggu dengan rumor perselingkuhan Sege, sehingga ia ingin menunjukkan pada semua orang jika Do-jae dan Sege kembali menjalin hubungan. Sege sangat senang dan langsung menelpon Do-jae untuk mengajaknya berkencan. Do-jae lalu mengajak Sege ke sebuah tempat yang sudah didekor dengan sangat indah. Di sana Do-jae memasangkan cincin untuk Sege dan mengucapkan janji setia. Sege memberikan senyum tercantiknya. Mereka kemudian pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu bersama, serta mengingat kembali hari-hari yang berlalu yang sudah mereka lewatkan, mulai dari pertemuan mereka di mana mereka belum saling kenal hingga jatuh cinta seperti saat ini. Momen terakhir pun sangat membahagiakan, ditutup dengan adik